Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tutorial mengenai Python set. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan Python set. Nah, sini adalah salah satu contoh kelasnya yaitu MySet yang dimana dia mempunyai isi yaitu apel, pisang, dan cherry. Kemudian perlu diketahui bahwa Python set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, contohnya ini adalah mySet. Nah, dia menyimpan tiga item dalam satu variabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa set adalah salah satu dari empat tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya ada tuple, ada dictionary. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang underdoor, unchangeable, dan unindexed. Nah, sini ada sedikit catatan bahwa item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus dan menambahkan item baru. Di sini ada salah satu contoh mana himpunan ditulis dengan tanda kurung awal. Ini adalah salah satu contoh dalam pembuatan set. Langsung saja kita coding. Salah satu contohnya yaitu this is set. Nah, di sini this set, kemudian dimasukkan dalam set terdapat ada apel, kemudian ada pisang, kemudian di sini ada buah ceri. Nah, setelah itu yang kita enter, kemudian kita print, kemudian kita di sini coba menampilkan satu item ini. This is set. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, maka yang akan tampil adalah isi dari tiga ini tadi, yang mana isi dari satu variabel ini itu terdapat tiga item yaitu pisang, apel, pisang, dan cherry. Nah, di sini ya, inilah hasilnya. Kemudian ada sedikit catatan bahwa kumpulan atau set yang tidak berurutan itu jadi kita tidak dapat memastikan urutan item mana yang akan muncul. Nah, kemudian sini ada poin yaitu menetapkan sebuah item. Nah, item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Kemudian tidak dipesan. Tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, item yang dikumpulkan, item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali eh, kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Kan? Item set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Nah, setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus dan menambahkan item baru. Nah, seperti pada awal tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada contoh duplikat tidak diizinkan. Saya tidak boleh memiliki dua item dengan nilai yang sama. Nah, contohnya di sini eh, item dalam satu variabel ini ada salah satu yang sama yaitu apel tadi. Nah, coba kita coding semisal di sini apa namanya? Apel lagi ya, apel. Nah, ketika kita jalankan,
Maka yang akan muncul itu satu saja, tidak tidak apa namanya? Yang ini itu tidak diizinkan duplikat. Kemudian catatan bahwa ada satu catatan nilai true dan satu dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa true dan satu dianggap nilai yang sama. Nah, di sini coba kita masukkan true, kemudian satu, kemudian dua. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini diterangkan bahwa true dan satu dianggap nilai yang sama. Jadi, true dan satu ini dianggap nilai yang sama. Dan ketika kita jalankan, maka yang akan ditampilkan yaitu hanya true, tidak dengan satu, karena dia memiliki nilai yang sama. Kemudian, di sini adalah salah satu contoh selain true yaitu false. Yang mana false ini dia bukan dengan satu tetapi dengan nol. Sama seperti dengan true, dia dianggap sebagai nilai yang sama dalam satu kumpulan. Nah, di sini kita coba tambahkan false dan null. Nah, jika kita coba jalankan, maka hasilnya adalah false saja. Sama dengan true tadi, itu tidak terdapat satu dan nol. Langsung pada dua. Kemudian, di sini ada dapatkan panjang satu set. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki satu set, kita menggunakan len, fungsi tersebut. Nah, contohnya, dapatkah jumlah item dalam satu set? Nah, ini adalah salah satu contoh kita menggunakan len, fungsi len di ya di sini. Len, kemudian di sini. Nah, seperti ini. Jika kita jalankan, maka hasilnya adalah 3. Karena dia mencoba menambahkan ya, panjang satu set ini. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita mengatur item atau tipe data. Item kumpulan dapat berubah berupa item data apapun. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa kita mempunyai satu set satu itu dengan isi ini ya. Nah, kemudian set 2 2 set 2-nya itu isinya nah, angka ya. Nah, di sini 1 5 8 9 7. Nah, kemudian di set ketiga, nah itu isi berisi true, kemudian ada false, kemudian ada false. Nah, ketika kita coba jalankan, nah ini teman-teman ya, itu jawabannya adalah, nah di sini dia coba menampilkan. Oke, nah, coba kita nah, kita coba jalankan. Oke, nampaknya ada yang setelah ya, false. Kita coba jalankan. Nah, terus lalu, ternyata kita belum memanggil ya. Nah, kita coba panggil set satu,
set 3, di sini set 2. Nah, kan kita coba jalankan. Nah, ini maka akan tampilannya seperti ini. Oke, kemudian, nah, sini satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Semisal, di sini set satu itu berisi data yang berbeda. Misal di sini ada sentrum, kemudian ada nilai. Maka ketika kita coba print atau kita menampilkan, nah, dia akan tetap tampil. Kemudian jenis. Nah, dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe dataset, kelas set. Contoh, tipe data dalam suatu himpunan. Misal, set dengan apel, terus ya, bisa, terus mangga. Nah, kemudian kita panggil frame tipe, kemudian set. Nah, ini teman-teman, dan coba kita jalankan. Nah, class set. Nah, yang tampil itu yang ini dari sudut pandang Python. Kemudian set konstruktor. Dimungkinkan juga untuk mengatur konstruktor set untuk membuat satu set. Contoh, nah di sini ada satu contoh. Kemudian di set misal sama dengan set, dan kita coba panggil setelah kita copy, ini kita kasih masuk. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita print di set. Kita coba jalankan. Nah, maka akan tetap tampil. Berbeda dengan yang di atas tadi, dia menampilkan sebuah tipe. Nah, kemudian koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada daftar, yaitu kumpulan yang terurut dan dapat diubah. Nah, di sini kita diizinkan untuk anggotanya itu duplikat. Sementara tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah. Di sini mengizinkan anggota duplikat, sama seperti daftar. Sementara set adalah koleksi yang tidak berurutan dan tidak dapat diubah, tetapi dan tidak terindeks. Nah, di sini tidak diizinkan anggota yang duplikat, sama kayak ini tadi. Kemudian kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Kemudian item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi ya, kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Oke, Oke, kita lanjut pada akses item set. Kita set itemnya. Nah, di sini kita tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun, kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan for perulangan atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam satu kumpulan dengan menggunakan kata kunci in. Nah, ini adalah contoh dari ulangi set dan cetak nilainya. Kemudian, nah, di sini kita periksa
bahwa di dalam ini apakah ada buah pisang atau tidak. Nah, kita menggunakan kata kunci in. Nah, ketika ada, maka dia bernilai true. Ketika benar, ketika salah, maka dia bernilai false. Kemudian di dalam, kemudian ada add item set atau menambahkan ya. Setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Nah, untuk menambahkan satu item ke set, kita menggunakan kata kunci add ini ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh. Di sini di codingan ini dia menambahkan orange atau jeruk ya ke dalam satu item ini. Kemudian kita menambahkan set. Nah, untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini kita gunakan update. Nah, di sini kita mencoba apa namanya menggabungkan ya atau menambahkan item ini ke dalam item yang ini. Nah, maka hasilnya ini apple, mango, cherry, pineapple, banana, dan pepaya. Kemudian kita menambahkan sebuah literable atau objek dalam update. Metode tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah. Tuple, daftar, kamus, dan lain-lain. Nah, di sini ada salah satu contoh ya. Nah, tambahkan elemen daftar ke set. Nah, di sini dia menambahkan my list ini dalam di set dan lanjut pada remove atau menghapus barang ya. Untuk menghapus item dalam satu set gunakan remove atau discard. Nah, sini ada sedikit contoh. Nah, kita coba coding bagaimana kita mencoba menghapus ya. Kemudian di set sama dengan misalnya di sini. Nah, ini Ctrl C, kita copy. Nah, kemudian kita akan menghapus ya dengan menggunakan kata kunci remove. Di set, titik remove. Nah, di sini tinggal kita masukkan kata apa yang akan kita hapus. Misal kata apel. Kemudian print di set. Nah, oke, kita coba jalankan. Apa yang akan terjadi di dalam set ini, dalam item ini, di dalam variabel. Nah, itu hasilnya akan menjadi dua karena kita mencoba menghapus kata apel tadi. Sehingga yang tersisa adalah pisang dan mangga. Kemudian lanjut. Nah, di sini sama kayak tadi, hanya dia menggunakan kata discard, bukan remove. Discard. Nah, dan kita coba. Nah, akan tetap sama, tetapi uh, metodenya itu yang dihapus atau kata kunci itu menggunakan discard, bukan remove ya. Kemudian ada sedikit catatan bahwa jika item akan dihapus, tiap ada tidak discard akan menimbulkan kesalahan ya. Nah, seperti ini. Hapus item acak dengan menggunakan pop. Nah, di sini dia coba menghapus item acak ya diacak. Dan kumpulan tidak berurutan. Jadi saat menggunakan pop metode ini, kita tidak tahu item mana yang akan dihapus. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengclear, kita mengkosongkan ini set ini. Nah, maka ini nih akan kosong karena kita menggunakan kata kunci clear ini. Kemudian kata del untuk menghapus kumpulan sepenuhnya. Nah, di sini dia langsung menghapus ya, menghapus ini set ini di set ini. Kemudian lanjut pada kumpulan lingkaran loop, nah, loop set.
kita dapat mengulang item yang di setel dengan menggunakan for loop ya, perulangan. Nah, ini contohnya. Apel, banana, cherry. Nah, di sini kita menggunakan perulangan ya, for loop. Kemudian kita lanjut pada penggabungan set. Nah, kita menjoin ya, join kan set ya. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih pada dengan Python. Nah, kita dapat menggunakan union, metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan. Atau metode update yang kayak tadi, yang menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lain. Nah, di sini digunakan union, sementara di sini digunakan update. Nah, simpan hanya duplikat. Nah, metode intersection update. Nah, ini ada metode baru ya. Kita coba coding. Misalnya di sini, sini X, kemudian sini Y. Nah, nama apa ya? Semisal di sini nama motor, merek motor, misalnya Suzuki. Kemudian di sini ada Yamaha. Kemudian di sini ada Honda, ya. Kemudian di sini kita menggunakan apa namanya? X ini kita menyimpan hanya duplikat ya, pakai intersection update. Oke, intersection update Y. Nah, seperti ini teman-teman. Misal di sini kita kasih masuk pisang ya, pisang. Dan kita print X. Kita coba gabungkan. Nah, hasilnya adalah pisang. Karena di sini pisang yang duplikat. Kemudian metode intersection ini itu akan mengembalikan kumpulan baru yang berisi hanya ada dua kumpulan. Nah, semisal ini. Nah, ini kan Apple ada, ya kan? Dia apa namanya duplikat. Nah, kemudian simpan semua tapi bukan yang duplikat. Nah, dia pakai metode symmetric difference update. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dia pakai bukan intersection lagi, tapi dia pakai symmetric difference update. Aduh, oke. Symmetric difference update Y. Coba kita masukkan. Nah, hasilnya ya Mangga, Apple, Suzuki, Yamaha. Nah, di sini yang dimasukkan itu hanya yang eh, dia disimpan semua, tapi bukan yang duplikat pada kolom Y tadi ini untuk kolom X. Kemudian metode symmetric difference ini akan mengembalikan himpunan baru yang berisi elemen yang tidak ada di himpunan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ringan agak loading. Oke, ini adalah contoh kerjanya. Kemudian ada sedikit catatan bahwa nilai true dan satu dianggap sebagai nilai yang sama dalam satu kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, sama seperti penjelasan tadi. Nah, ini nih dia duplikat ini. True dan nilai satu. Sementara false dia dengan nol. Dan sebagaimana kita di sini mencoba menetapkan sebuah metode, ya. Nah, Python set method. Nah, di sini ada serangkaian metode bawahan apa yang kita gunakan di setiap set. Nah, di sini
ayat ini untuk menambahkan elemen, clear to remove all atau menghapus semua, copy itu untuk mengcopy, atau seperti itu misalnya dokumen kayak duplikat begitu, kayak kita copy kemudian difference, kemudian discard, intersection update, ada tadi symmetry difference update, pop, ya, begini. Oke, itulah sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.